Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi mengenai cara pengolahan data, yaitu desil, kuartil, dan persentil. Perkenalkan, nama saya Nurwala, stambuk A401-18283. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi desil. Desil memiliki 9 bagian, masing-masing bernilai 10%. Pengertian desil. Desil adalah istilah statistik yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 10 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, bagian ke-8, bagian ke-9, dan bagian ke-10. Dengan kata lain, terdapat 9 nilai yang membagi data populasi menjadi 10 fragmen yang sama, sehingga setiap fragmen memiliki 1/10 atau 10% populasi. 9 nilai desil tersebut adalah desil 1 atau D1, desil 2 atau D2, desil 3 atau D3, desil 4 atau D4, desil 5 atau D5, desil 6 atau D6, desil 7 atau D7, desil 8 atau D8, desil 9 atau D9. Desil 5 atau D5 adalah median dari sekumpulan data yang dibagi dengan desil. Rumus desil data tunggal. Ada beberapa rumus yang dipergunakan untuk menghitung desil. Namun metode yang dipergunakan ini adalah salah satu metode yang paling sederhana, yaitu setiap desil dihitung dengan menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian membagi jumlahnya dengan 10 dan akhirnya mengalihkan hasil dengan pangkat desil, yaitu 1 untuk D1, 2 untuk D2, sampai seterusnya hingga 9 untuk D9. Secara matematis dapat dituliskan seperti pada persamaan di bawah ini. DI sama dengan I kali N tambah 1/10. Nah, keterangannya yaitu D1 sama D sama dengan desil, I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yaitu desil yang ingin dicari. Sedangkan N sama dengan banyaknya data. Langkah-langkah mencari posisi desil. Sebelumnya menggunakan rumus di atas, ada langkah-langkah tertentu yang harus dikerjakan seperti pada berikut. Langkah pertama, tentukan jumlah data atau variabel dalam populasi atau sampel yang dilambangkan dengan N. Langkah kedua, urutkan semua data atau variabel dalam populasi dalam urutan menaik, atau dari yang terendah hingga yang tertinggi. Langkah ketiga, berdasarkan desil yang diperlukan, tentukan nilainya dengan menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian, bagi penjumlahannya dengan 10, dan akhirnya kalikan hasilnya dengan pangkat desil seperti yang ditunjukkan pada rumus di atas. Langkah keempat, kemudian berdasarkan nilai desil, angka keluar variabel yang sesuai dari data dalam populasi. Menghitung nilai desil 1 atau D1. D1 sama dengan 1 kali dalam kurung 23 ditambah 1 sama per 10. D1 sama dengan 1 kali 24 per 10. D1 sama dengan 2,4. Jadi, artinya D1 berada di posisi 2,4, yaitu di antara 21 dan 27. Untuk mencari nilainya, kita dapat menggunakan cara seperti di bawah ini, yaitu D1 sama dengan data ke-1 ditambah 0,4 dikali data ketiga sama dikurang data kedua. D1 sama dengan 24 tambah 0,4 dikali 27 dikurang 24. D1 sama dengan 24 tambah 0,4 dikali 3. D1 sama dengan 25,2. Jadi, nilai D1 atau D1 adalah 25,2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Ismail,
Stambuk A401 18318. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Pengertian kuartil beserta rumus dan contoh kuartil. Kuartil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan quartile adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus data, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, Q2, atau median, dan kuartil 3, Q3. Untuk lebih jelas mengenai kuartil ini, silakan lihat gambar di bawah. Dari gambar di atas, jelas terlihat bahwa ada 4 bagian yang sama dalam sekumpulan data yang terbagi. Menurut pembagian kuartil, yaitu 25% pertama adalah bagian terendah, bagian 25% berikutnya adalah bagian terendah kedua hingga ke median. Bagian 25% setelah median adalah bagian tertinggi kedua. 25% keempat adalah bagian yang tertinggi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kuartil menurut para ahli. Pengertian kuartil menurut Wirawan 2021. Kuartil K adalah nilai-nilai yang membagi serangkaian data atau suatu distribusi frekuensi menjadi 4 bagian yang sama. Ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama K1, kedua K2, dan kuartil ketiga K3. Cara mencari kuartil data tunggal. Untuk mencari kuartil data tunggal, data yang tidak berkelompok, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus untuk mencari posisi kuartil, yaitu kuartil 1 atau Q1, kuartil 2, Q2, dan kuartil 3, Q3. Berikut ini adalah rumus untuk mencari posisi kuartil tersebut. Rumus kuartil data tunggal kuartil bawah Q1 atau 1/4 N tambah 1, kuartil tengah Q2 atau sama dengan 1/2, dan N tambah 1. Contoh cara mencari kuartil data tunggal berikut ini adalah perhitungan dan contoh soal atau contoh kasus untuk mencari. Contoh cara mencari kuartil data tunggal. Berikut ini adalah perhitungan dan contoh soal atau contoh kasus untuk mencari kuartil data tunggal. 1. Kuartil data tunggal dengan jumlah data ganjil. Terdapat sejumlah data pengujian yang tertinggi dari 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Carilah nilai Q1, Q2, dan Q3. Langkah 1, urutkan data menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua, cari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus kuartil data tunggal. Kedua, Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 7 tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung 8. Q2 sama dengan 2. Berarti Q1 berada di posisi 2, yaitu angka 4. Selanjutnya Q2 sama dengan 1/2 dalam kurung N tambah 1. Q2 1/2 dalam kurung 7 tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 dalam kurung 8. Yaitu hasilnya Q2 sama dengan 4. Berarti Q2 berada di posisi 4, yaitu angka 5. Yang ketiga, Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 sama dalam kurung 7 tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung 8. Q3 sama dengan 6, berarti Q3 berada di posisi 6, yaitu angka 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Erdeng Pareba, Stambuk A401 18284. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan persentil dari data tabel distribusi frekuensi. Ya, kita akan menentukan persentil ke-40. Sebelum kita menentukan persentil ke-40, kita menghitung total keseluruhannya. N 40. Nah, sekarang kita akan menentukan urutan persentil ke-40. X B 40 sama dengan 40 100 kali
dengan 16. Artinya persentil ke-40 terletak pada 16. Ini terletak pada 16. Ya, agar selanjutnya kita mencari data ke-16. Berarti data ke-16 ini terletak pada 60 sampai 64 ini. 60 sampai 64. Ini. Sampai 60 sampai 64. Nah, kemudian setelah itu kita akan menentukan dahulu atas bawah L40 sama dengan 59. Hasilnya 59,5 karena 60 dikurang setengah. Kemudian sigma frekuensi sebelum 40. Kemudian sigma frekuensi 40. Sigma F 40 sama dengan 14. Berarti 14 hasilnya dari sini. 8 tambah 4. 8 tambah 4. Kemudian frekuensi pada 40. F 40 sama dengan 10. Ini 10. Kemudian panjang kelasnya ada 5. C sama dengan 5. Nah, setelah itu mari kita hitung persentil ke-40. Persentil ke-40. P 40 sama dengan L P 40 tambah 40 per 100 N kurang F 40 dibagi F P 40 kali 4. Nah, mari kita hitung. Dengan 59,5 diambil dari ini. Tambah 16 kurang 12 bagi 10 kali 5 dengan 59 bagi 5 tambah 10 5. Nah, 59 5 tambah 2, maka hasilnya 61,5. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Nah, hasil persentil ke-40 adalah 61,5.